Kisah Nabi palsu wanita Sajah binti Al-Harits dan pernikahannya dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Ada seorang perempuan asal Irak. Ia berpengetahuan luas, cerdas, pandai menyanyi dan bersastra ria. Namanya begitu populer. Ia adalah Sajah binti Al-Harits ibnu Suwaid ibnu Akfan dari Bani Yarbu, kabilah Tamim. Awalnya, ia adalah seorang Nasrani. Ia suka membaca dan bersyair. Ia mendapati pengetahuan tentang agama dan kitab-kitab suci dari budaya masyarakatnya yang cinta ilmu pengetahuan. Setelah merasa pintar dan populer, ia pun mendeklarasikan diri sebagai nabi. Lalu, dakwah kenabiannya dijalankan terhadap keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sehingga, para pembesar Bani Tamim seperti Zabarkan ibnu Badr, Atarid ibnu Hajib, Syabas ibnu Rabi Ar-Riyaki, Amr ibnu Al-Ahtam, dan lain-lainnya mau tunduk, patuh dan setia pada kenabiannya. Lalu, melalui mulut-mulut dan tangan-tangan pembesar itu, banyak orang datang dan berbondong-bondong melakukan janji setia dan patuh kepadanya. Ketika ia merasa sudah banyak pengikut dan fans fanatik, maka ia pun membakar emosi mereka dengan ujaran-ujaran provokatif untuk menyerang penduduk tanah Hijaz, lalu menguasai Makkah, dan kemudian merebut kekhilafahan Abu Bakar di Madinah. Ketika pasukan Khalid bin Al-Walid datang untuk menyerang Musailamah Al-Kadzdzab, ternyata Sajah juga datang membawa pasukannya ingin bertemu Musailamah. Musailamah sangat takut akan diserang oleh dua pasukan sekaligus. Akhirnya dia berkata kepada Sajah untuk bertemu dengannya secara empat mata. Musailamah menyiapkan kemah dan diberi wewangian yang sangat indah. Sajah masuk dan mereka akhirnya berbincang berdua. Musailamah bertanya kepada Sajah, "Adakah wahyu turun kepadamu?" Sajah menjawab, "Apakah wanita harus terlebih dahulu yang memulai? Maka silahkan lelaki dahulu yang memulai." Musailamah lalu menyebutkan wahyu yang turun kepadanya. "Tidakkah kau lihat kepada Rabbmu bagaimana Rabbmu bertindak kepada wanita hamil? Sesungguhnya wanita hamil mengeluarkan nyawa yang keluar dari isi perut." Lalu Sajah bertanya kembali, "Dan wahyu apa lagi?" Musailamah menjawab, "Sesungguhnya Allah menciptakan bagi para wanita vagina-vagina dan menjadikan bagi mereka para lelaki sebagai pasangan mereka." Dia menyebutkan perkataan-perkataan amodal lainnya yang dianggap sebagai wahyu. Intinya pada akhirnya Sajah bersaksi bahwa Musailamah adalah benar-benar seorang nabi. Lalu mereka berdua menikah. Setelah itu Sajah kembali kepada kaumnya dan dengan gembira dia mengabarkan kepada kaumnya bahwa Musailamah telah menikahinya. Kaumnya berkata kepada Sajah, "Wahai Sajah, apa mahar yang diberikan Musailamah kepadamu?" Sajah mengatakan bahwa mahar yang ia terima adalah bahwasanya tidak ada salat Isya dan salat subuh untuk Sajah dan kaumnya. Sebagian sumber mengatakan bahwa mahar yang diberikan Musailamah kepada Sajah adalah dihapuskannya kewajiban salat Asyar bagi Sajah dan kaumnya. Dari negerinya yang jauh, Sajah mendengar bahwa penduduk Yamamah telah kalah oleh pasukan Khalid bin Walid dan suaminya Musailamah telah tewas di tangan seorang mantan budak bernama Wahsy. Dalam pertempuran Yamamah itu, Sajah kemudian bertaubat dan kembali memeluk Islam. Di saat wafat, wanita yang pernah mengaku sebagai nabi itu menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan beriman. Jenazahnya disalatkan oleh seorang gubernur Basrah yang bernama Samurah ibnu Judub.